Kebakaran Los Angeles menjadi titik empuk objek kemarahan Presiden terpilih Donald Trump terhadap Presiden Amerika Serikat saat ini, Joe Biden. Sebab setelah resmi menjabat sebagai Presiden pada 20 Januari 2025, giliran Trump yang harus menanggung beban negara yang selama ini dipikul dan mungkin lahir dari pemerintahan Joe Biden. Dan kebakaran Los Angeles menjadi insiden tragis pertama di Amerika Serikat yang harus dihadapi Trump sebagai Presiden Amerika Serikat ke-47. Di mata Trump, seolah tak ada pejabat di pemerintahan Joe Biden yang becus menangani kebakaran hutan besar-besaran di California Selatan itu. Trump menjadikan kebakaran hutan di Los Angeles sebagai panggung untuk menyerang lawan politiknya dari Partai Demokrat. Amukan Trump kepada pemerintahan Biden tak hanya ia lontarkan secara tertulis melalui media sosial, namun juga terang-terangan di depan publik. Serangan Trump ditujukan kepada Gubernur California, Gavin Newsom, seorang politisi Demokrat sekaligus kandidat potensial untuk calon presiden di Pilpres Amerika Serikat tahun 2028. Melalui akun media sosialnya, Trump menggelontorkan sejumlah tudingan kepada Newsom. Trump menyatakan meluasnya kebakaran di Los Angeles murni kesalahan Newsom karena Gubernur California itu enggan menandatangani deklarasi pemulihan air. Menurut Trump, deklarasi itu memungkinkan petugas pemadam kebakaran untuk memompa jutaan galon air ke daerah yang terkena dampak. Trump menyebut karena Newsom menolak menandatangani deklarasi itu, petugas pemadam kebakaran California jadi tak memiliki pasokan air yang cukup untuk memadamkan api. Adapun deklarasi yang dimaksud adalah usulan Trump soal pengalian air dari delta sungai Sacramento San Joaquin ke pertanian Central Village dan daerah perkotaan California Selatan. Usulan itu diajukan Trump di periode pertama masa jabatannya sebagai Presiden Amerika Serikat. Saat itu, Newsom menolak menandatangani deklarasi. Penolakan Newsom bukan tanpa alasan, sebab jika rencana Trump itu dilancarkan, eksistensi satwa langka di delta sungai seperti ikan smelt akan punah. Nah, penolakan Newsom itu kemudian disangkut pautkan oleh Trump dengan isu krisis air di California ketika kebakaran hutan besar-besaran merebak. The biggest homes, some of the most valuable homes in the world are just destroyed. I don't even know, you talk about a taxpayer. Klik soal deklarasi pengalian air, tak ada hubungannya dengan jumlah pasokan air di California. Pejabat lokal California lainnya menyebut krisis air yang terjadi di California bukan karena tidak ada air, namun karena tak ada arus listrik yang mengalir. Pasalnya, aliran listrik di California sengaja dipadamkan karena jika kabel listrik atau komponen listrik lainnya terkena api, bisa-bisa potensi kebakaran semakin meluas. Pasokan air di California aman. Penghambat upaya pemadam api bukan soal ketersediaan air, namun soal kurangnya antisipasi akan pemanasan global dari para developer yang membangun permukiman sejak beberapa dekade lalu. Trump turut menyoroti soal hidran yang kering di Los Angeles karena tak ada air tersisa di dalamnya. Klaim Trump ini sebagiannya benar. Di Palisades, hidran air memang sempat kering karena sistem air di kota itu tak dirancang untuk memadamkan kebakaran hutan dan hanya kebakaran lokal. Tekanan air di tangki Palisades sempat rendah dan tak bisa menyediakan tekanan untuk hidran di wilayah itu. Sebab sistem air di Palisades mengalami kelebihan beban mengingat upaya pemadaman hanya bisa dilakukan lewat darat. Helikopter dan pesawat tanker tak bisa terbang karena terhalang kencangnya hembusan angin Santana. Maka kembali lagi, meluasnya kebakaran disebabkan oleh berbagai kombinasi faktor.
Mulai dari tata ruang kota yang buruk karena kurangnya preventif akan dampak pemanasan global, hingga faktor alam seperti kencangnya angin Santa Ana dan keringnya vegetasi di California. Tudingan Trump selanjutnya diarahkan pada Joe Biden terkait anggaran bencana Amerika Serikat. Masih melalui akun media sosialnya di Truth Social, Trump menyebut bahwa saat dirinya menjabat, tak ada uang atau anggaran di FEMA atau Federal Emergency Management Agency atau Badan Manajemen Darurat Federal. Namun, benarkah Trump akan mewarisi FEMA yang tak memiliki anggaran? Jadi, FEMA merupakan salah satu badan pemerintah utama Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas pemulihan dan bantuan pasca bencana. Namun, klaim Trump soal ketiadaan dana di lembaga ini langsung dibantah oleh juru bicara FEMA. FEMA menyampaikan saat ini masih ada dana sekitar 27 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 440 triliun rupiah. Dana di FEMA memang sempat menyusut drastis pada Oktober 2024 lalu setelah badai Helene membawa serangkaian bencana pada Amerika Serikat. Namun pada Desember 2024, FEMA melaporkan bahwa Biden telah menandatangani RUU yang memungkinkan digelontorkannya dana sebesar 29 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 472 triliun rupiah. Namun beredar asumsi di kalangan masyarakat Amerika Serikat yang menduga bahwa dana di FEMA tidak cukup untuk mengganti kerugian dari kebakaran di California. Pasalnya, properti yang hangus di wilayah itu rata-rata memiliki harga tinggi selangit. Namun, klaim Trump yang menuduh bahwa tak ada uang di FEMA dipastikan tak benar. Menghadapi berbagai tudingan dari Trump, Joe Biden berdiri di garda terdepan membela rekannya Gavin Newsom. Biden menyebut bencana di California ini adalah kombinasi dari berbagai faktor. Biden pun mengatakan ia akan berdiri di samping penduduk California dan tak akan membiarkan bencana ini dipolitisasi. I think you're getting a bad rap. I know you're getting a bad rap about these fire hydrants don't have enough water in them. Give me a break. Give me a break. What this is all about is the utilities, understandably. What they did is they cut off power because they're worried about these high tension lines coming down and causing more fires in the wind, right? When they do that, guess what? They shut off the power that controls the ability to pump the water. And so now they're giving in generators. I mean, this is complicated stuff. You're going to have a lot of demagogues out there trying to take advantage of it. But you're doing the right thing. We're going to get it done, God willing. And I say to the people of Southern California, God bless you. Stay strong. Stay strong. We're not going anywhere. We're not going anywhere. Thank you. Sementara, Newsom menghadapi tudingan dari Trump dengan pendekatan dan bantahan yang lebih lembut. Newsom menyebut bahwa misinformasi dan disinformasi yang disebabkan oleh Trump tak akan memberikan keuntungan bagi siapapun. Newsom pun menantang Trump untuk datang ke California untuk bertemu langsung dengan penduduk yang terdampak kebakaran serta melihat langsung situasi sebenarnya di lokasi. Newsom pun ganti menyerang Trump dengan menyinggung upaya penanganan bencana yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat ke-45 itu di masa lalu. Politisi Demokrat itu menyebut bahwa Trump sendiri telah menahan bantuan bencana federal untuk negara-negara bagian yang berseteru dengan Trump, mulai dari Utah, Michigan, Puerto Rico, hingga California. Bencana kebakaran hutan California dibingkai oleh sejumlah pihak, termasuk Trump, sebagai panggung untuk menyerang bagi pemerintahannya. Sementara, bagi Trump, ini adalah ujian sekaligus tantangan pertama bagi dirinya yang akan kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat pada 20 Januari 2025. Kira-kira langkah apa yang akan Trump ambil setelah dirinya dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat? Simak dan temukan jawabannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.